Hai semuanya, selamat datang di Blends Project bersama gue Billy, dan hari ini seperti di judul ya teman-teman ya, gue mau share 5 rekomendasi buku self improvement untuk kalian yang impactnya paling besar di hidup gue gitu ya. Jadi gue pilih buku ini itu berdasarkan referensi pengalaman, nggak berdasarkan referensi di internet atau Google ya. Jadi bukunya fokus di self improvement dulu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nyari referensi terkait buku-buku yang bagus nih untuk dibaca ya. Nanti kalau misalkan kalian punya referensi yang lain atau yang mungkin similar dengan buku yang gue share ke kalian, kalian boleh share di kolom komentar. Nanti kayaknya akan gue cari juga sih di internetnya atau di e-commerce. Siapa tahu kalau memang bukunya bagus, nanti juga gue baca kayak gitu teman-teman. Sip, kita masuk ke buku yang pertama ya. Ada buku Mindset by Carol S. Dweck. Kenapa kok buku mindset ya? Jadi di buku Mindset by Carol S. Dweck ya, Ibu Carol S. Dweck. I want to tell you about the power of yet. Ini gue nggak tahu udah cetakan keberapa, cuman yang gue beli kayaknya ini around 5 years ago gitu ya. Jadi 5 tahun yang lalu pas gue masih semester 1 gitu. Kenapa gue buku ini guys? Karena buku ini buku yang mengajarkan gue pertama kali ternyata di dunia ini itu ada 2 jenis mindset, which is fixed mindset dengan growth mindset, dan itu yang gue percaya sampai hari ini. Jadi buat kalian yang mungkin masih beranggapan bahwa mindset itu hanya ada satu gitu ya, gue saranin untuk baca buku ini gitu. Nah di sini ada beberapa section teman-teman. Ada mindset untuk parenting, ada mindset untuk school atau sekolah, ada mindset untuk bisnis, relationship, dan juga sport. Jadi kalian bisa pilih untuk section-sectionnya kira-kira parenting yang menggunakan growth mindset itu seperti apa, sekolah yang menggunakan pemikiran atau growth mindset itu seperti apa. Itu ada di buku ini ya. Jadi ini kayaknya ibunya mindset book gitu. Ini itu ibunya atau bapaknya atau ibunya lah ya, buku yang jadi referensi buku mindset lainnya. Ini buku yang pertama gitu, jadi ini seperti trigger buat gue ya. Jadi buku ini bilang bahwa pemikiran lu itu yang menentukan masa depan lu gitu. Jadi tergantung lu berpikir bagaimana. Kalau misalkan lu bilang lu nggak bisa ya bener, kalau misalkan lu bilang lu bisa ya lu juga bener gitu. Jadi nggak ada yang salah di dunia ini, yang salah itu cuma pemikiran lu aja. Kalau misalkan lu nggak bisa, memang lu mengatakan nggak bisa ya memang bener juga gitu. Tidak ada yang melarang dan tidak ada yang mengatakan bahwa itu salah kayak gitu teman-teman ya. Ini yang pertama, buku mindset. Buat kalian yang mau baca terkait growth mindset, ini bukunya ya, ibunya ya. Pembukaannya tuh di sini. Sip. Kita next. Yang kedua itu ada The Magic of Thinking Big by David J. Swart. Gue nggak tahu bacanya gimana. David J. Swart ini kayak pemain-pemain bola ya. Nah, kenapa kok buku ini guys? Karena di buku ini pada akhirnya gue percaya bahwa lagi dan lagi pemikiran itu menjadi hal utama untuk lo bisa maju gitu ya, untuk lo bisa doing something in action. Nggak cuma apa-apa yang menjadi keinginan lo dan ide-ide lo tuh cuma ada di tasik doang, tapi lo bisa floor ini ke halayak atau ke publik kayak gitu ya. Ini kecil banget ya bukunya ya. Gue beli itu import, ini import ya. Jadi bentuknya itu paper book, warna bukunya coklat, but I assure guys, ini bukunya bahasa Inggrisnya itu sangat mudah dipahami. Mungkin untuk teman-teman yang basic juga kayak gue waktu itu memang belum bisa banget bahasa Inggris ya, dan gue waktu itu pengen coba gitu ya, maksudnya baca buku import tuh seperti apa sih, ternyata asik juga ya guys ya. Somehow pengertiannya itu akan lebih mudah dipahami daripada buku translatean kayak gitu. Di halaman pertamanya, gue spill halaman pertamanya aja teman-teman ya. Di halaman pertamanya yang paling gue suka, gue langsung klik sama buku ini tuh karena gue baca di bab pertamanya. Which is di bab pertamanya itu dia mengatakan, si David ini ya mengatakan bahwa believe you can succeed and you will. Jadi when you believe, yes you can. Jadi sebelum kita masuk ke teknis seperti ini sih, kita kayaknya untuk bisa mencapai sesuatu kita harus seperti ini. Nah, di buku ini tuh nggak seperti itu teman-teman ya. Di buku ini, di bab pertamanya itu mengatakan you have to believe to yourself dulu sebelum kita masuk ke hal-hal teknis untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita dambakan dan inginkan. Itu membuat gue langsung kayak, iya sih gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan lu nggak percaya sama diri lu, kalau lu nggak percaya sama apa yang lu lakuin, alam semesta juga sepertinya tidak akan membantu ya gitu guys. Jadi ini buku yang bikin gue kayak oke, let's go. I have to believe to myself gitu. Nih buku yang kedua ya, The Magic of Thinking Big. Oke, kita masuk ke buku yang ketiga. Nah ini autornya atau penulisnya orang Indonesia teman-teman ya. Bukunya adalah You Do You
by Ko Alexandro Ruby. Kalau kalian nggak tahu siapa itu Ko Ruby, kalian bisa searching di Google atau di YouTube. Beliau itu motivator, financial advisor ya, mungkin bisa dikatakan. Teman-teman, ada nggak yang suka mengkonsumsi konten productivity? Beliau juga aktif di YouTube dan podcastnya ya, yang kaitannya sama self improvement juga. Nah, di buku ini yang paling nyangkol di gua adalah, kan anak muda itu banyak banget teman-teman. Mungkin zaman sekarang gue tuh ngerasa nggak cuma gua ya, teman-teman gua juga di umuran 20 itu banyak banget fenomena insecurity gitu ya. Gue merasa gue ketinggalan dan sebagainya. Nah, di buku ini gue menemukan bahwa there's a life season, teman-teman ya. Sama kayak lo di dunia ini, terus lo menemukan bahwa ada musim hujan, ada musim panas dan sebagainya. Jadi di umur 20-an itu memang bukan waktunya atau bukan saatnya money season, teman-teman ya. Bukan waktunya kita cari uang. Memang pada umumnya seperti itu, tapi memang ada teman-teman juga yang secara kemampuan dan kesempatan itu ketemu, akhirnya memang udah punya banyak uang. Tapi nggak selalu begitu, teman-teman ya. Jadi bagi tiga, ada life session dibagi tiga ya. Yang pertama itu season in life, yang kedua ada season in career, and the third one season in money ya. Jadi di umur 20-an kita itu memang fokusnya disarankan kita fokusnya itu season in life, which is kita itu perbanyak experience, kita perbanyak coba-coba, kita perbanyak error dan sebagainya. Yang harapannya adalah nanti di umur menjelang 30 kita itu udah tahu kita arahnya mau kemana, kita mau dikenal sebagai apa dan kita mau jadi apa. Nah, nanti masuk ke umur 30 teman-teman, kita masuk ke season in career. Nah, season in career ini teman-teman udah mulai nih mau dikenal sebagai apa. Misal gue mau dikenal sebagai digital marketing nih. Digital marketernya ini jadi apa gitu? Apakah spesialis, apakah spesialis di SEO, apakah di social media dan sebagainya gitu. Jadi di umur 30-an kalian akan masuk ke season in career. Season in career ini mengatakan bahwa lu udah menemukan jati diri lu ya. Lu udah menemukan ikigai lu gitu. Nah, di sana lu fokus menjadi apa yang lu mau gitu. Apa yang lu mau dikenal sebagai apa sama orang, kayak gitu. Sorry belibet ya teman-teman ya. Dan di umur 30-an itu belum masuk ke season in money. Jadi masih karir tuh. Kalian masih berkecimpung di dunia kerja, karir dan sebagainya, berkarya dan sebagainya. Nanti kita masuk ke umur 40-an, Ko Ruby mengatakan bahwa baru kita masuk ke season in money. Kayak gitu. Nah, di sini baru yang namanya di umur 40-an itu kita menemukan kita udah punya banyak tabungan, kita udah bisa mulai berinvestasi dengan nyaman, kita udah bisa ngumpulin dana pensiun dengan oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu di umur 40-an. Jadi kalau buat teman-teman semua yang di umur 20-an ngerasa masih ketinggalan dan sebagainya dan belum jadi apa-apa, it's fine teman-teman ya. Karena Ko Ruby juga mengatakan bahwa there is a three season of life. Yang pertama itu season in life di umur 20-an, season in career di umur 30-an, dan terakhir season in money di umur 40-an. Jadi kalau misalkan lu umur 20-an belum jadi apa-apa, it's okay guys. Karena memang kita harus perbanyak experience dan juga trial error di sana. Gitu, ini You Do You by Alexandro Ruby. Kayak gitu. Ini buku yang ketiga guys. Oke. Kita masuk buku yang kelima. Itu ada How to Win Friends and Influence People. Sebenarnya garis besarnya adalah di buku ini itu a lot of people itu mau bisa dipahami sama orang lain, tapi mereka tidak bisa memahami orang lain. Nah, di buku ini tuh bukan buku untuk memanipulasi orang ya teman-teman, bukan. Tapi gimana caranya secara tulus atau secara natural kita itu dicintai atau disukai sama orang lain. Nah, mungkin gue bisa kasih sedikit intinya sih sebenarnya. Poin utamanya adalah you have to be a good listener sih sebenarnya di buku ini ya. Di luar memang caranya itu ada beberapa bagian kayak misalkan sebut nama, senyum di depan mereka, puji mereka dan sebagainya. Tapi yang gue tangkap intinya lo itu diminta untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi gue ngerasa memang banyak orang itu tidak bisa menjadi pendengar yang baik, tapi mereka mau didengarkan sama orang gitu ya. Misalkan kalian punya masalah di percintaan gitu, kalian curhat sama teman kalian dan sebagainya, tapi ketika teman kalian itu mau curhat dan sebagainya ke kalian nggak mau dengerin kayak gitu. Pada akhirnya kalian nggak disukain kan sama mereka ya, kayak gitu. Jadi tapi ini cakupannya luas ya, nggak cuma tentang relationship antar dua orang aja. Jadi gue saranin buat kalian yang mungkin udah mah introvert, pemalu gitu ya, terus gengsian buat kenalan sama orang, and I sure kalian butuh ini sih teman-teman ya.
How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Ya, ini Bapak Dale Carnegie itu banyak banget bukunya guys. Jadi ini mungkin jadi yang pertama yang gue beli sih dari Bapak Dale Carnegie ya. How to Win Friends and Influence People. Kayak gitu ya. Ini buat kalian yang memang mau mencoba untuk bisa lebih terbuka sama dunia luar atau society ya. Gitu. Ini yang keempat ya teman-teman ya. Sip. Kita masuk ke yang terakhir, the last but not least. Kalau misalkan memang series ini nanti diperlukan, gue akan bikin series-series lainnya, rekomendasi buku ya. The Power of Now. Nah, buku ini mengajarkan apa sih guys sebenarnya? Nah, sebenarnya buku ini juga gue tuh belum terlalu prakteknya tuh cukup susah guys, karena memang secara natural kita itu dibentuk umur 20-an ya, kayaknya tuh kebanyakan overthinking gitu. Nah, di buku ini tuh bilang bahwa kadang kita itu terlalu fokus hidup di masa lalu atau hidup di masa depan ya. Ada pepatah kata mengatakan bahwa ketika kalian sedih, kalian itu sedang hidup di masa lalu. Ketika kalian itu gelisah atau anxiety, kalian itu sedang hidup di masa depan. Tapi ketika kalian tenang, kalian itu ada hidup di masa sekarang kayak gitu. Nah, oke, contohnya itu mungkin di zaman sekarang ya, misal gue deh sebagai mahasiswa gitu ya, misal gue mau ujian sidang besok atau ujian minggu depan. Nah, somehow gue itu nggak fokus untuk kerjain apa yang ada di depan gue gitu ya. Gue itu lebih fokus untuk memikirkan apa yang akan terjadi di minggu depan di saat sidang, pertanyaan dosen dan sebagainya yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu teman-teman. Nah, di buku The Power of Now ya, di buku The Power of Now ini dikatakan bahwa ya nanti di sini ada kiat-kiatnya sih. Lo itu harus hidup di masa sekarang karena lo tuh memang lo tuh nggak hidup di masa lalu dan lo tuh nggak hidup di masa depan. Lo tuh hidup di masa sekarang. Jadi ini buku yang bagus untuk anak-anak zaman sekarang yang gampang kebawa suasana, gampang kebawa pemikiran masa lalu, gampang anxiety karena memikirkan masa depan dan sebagainya. Kayak gitu sih teman-teman ya. Ini ya, The Power of Now by Eckhart Tolle. Gue juga masih mempelajari sih teman-teman ya untuk hidup di masa sekarang gitu. Gue juga masih banyak bolongnya dan somehow gue juga masih sukain overthinking, but it's okay. Ini buku yang bermanfaat banget buat kalian yang memang susah untuk fokus di masa sekarang. Di saat ini, di depan kalian tuh ada apa? Kalian ya udah fokus apa yang kalian fokus aja kerjain apa yang ada di depan kalian, kayak gitu sih. Oke teman-teman, itu aja 5 rekomendasi buku yang paling impactful di hidup gue ya. Genrenya genre self improvement. Jadi buat lo yang mungkin ngerasa bahwa butuh buku itu karena problemnya sama, lo bisa beli di e-commerce di Indonesia sih, di toko hijau atau toko oranye, itu banyak banget ya. Jadi yang pertama ada buku Mindset by Carol S. Dweck, yang kedua ada The Magic of Thinking Big by David, yang ketiga ada You Do You by Alexander Ruby, yang keempat ada How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, dan yang terakhir ada The Power of Now by Eckhart Tolle ya. Kalau kalian suka sama konten format seperti ini, boleh kalian like videonya, boleh kalian komen videonya dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel ini. Nanti kalau misalkan banyak request dan sebagainya, gue coba nanti akan bikin episode 2-nya atau part 2-nya. Mungkin arahnya nanti nggak hanya terkait self improvement, tapi juga mungkin financial dan sebagainya. Nanti akan gue share di channel ini. Gitu teman-teman, thank you untuk waktunya yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka. Oke guys, sampai bertemu di video selanjutnya di The Theory dan lain sebagainya. Semoga kalian suka. See you, bye-bye.